Bab 1671 Biyelin dan Molu terkejut. Nama, sistem pelatihan 1 klik jutaan instan penulis chat. Plus mematikan mengatur ulang. Hahaha, aku benar-benar bisa menggunakan semua benda ini, dan aku tidak akan pernah berbohong padamu. Selain itu, jika aku mengambil barang-barangmu, aku tentu akan mengembalikannya padamu, atau aku akan kesulitan melewatinya. Pencapaian alkimia dan alatku telah mencapai tingkat yang sangat tinggi di level tak bertuhan. Pil tak bertuhan apapun, selama ada ramuan dan bahan, aku bisa memurnikannya, dan begitu juga senjata. Sulang menatap Biyelin dan Molu, dan berkata dengan serius, jika kalian punya kebutuhan, kalian bisa datang kepadaku kapan saja. Pernyataan ini keluar, Biyelin dan Molu terkejut lagi. Apa, teman Sulang, kamu seorang alkemis tak bertuhan dan pemurni alat. Di level tak bertuhan, tidak ada obat-obatan dan senjata yang tidak bisa kamu murnikan. Ini luar biasa. Petik 2. Biyelin dan Molu merasa ngeri dan kehilangan sikap mereka bersama-sama. Bagi monster, baik itu monster biasa atau binatang suci, peralatan alkimia adalah hal yang paling merepotkan. Di antara para monster, alkemis yang dapat memurnikan pil semi tak bertuhan adalah yang teratas. Jika dia dapat memurnikan pil tak bertuhan, dia pasti akan menjadi jenius super di antara para monster. Peralatan pemurniannya lebih baik, tetapi tidak jauh lebih baik. Oleh karena itu, kalimat Sulang bahwa pil dan senjata tak bertuhan apapun dapat disempurnakan, secara langsung mengejutkan Biyelin dan Molu. Senior Sulang, bisakah kamu benar-benar memurnikan senjata tak bertuhan? Setelah Molu kembali sadar, dia bertanya dengan gugup. Tentu saja, Sulang mengangguk, apakah kamu perlu memurnikan senjata apapun? Ya, warisan pemurnianku hilang, jadi aku tidak dapat memurnikan senjata kehidupanku. Jadi, aku ingin meminta senior Sulang untuk membantuku memurnikan senjata kelahiranku. Juga, aku ingin membuat baju besi naga perang yang berat, bisakah kamu membantu? Molu menatap Sulang dengan tatapan menyedihkan. Jika bukan karena otot-ototnya, itu akan sangat indah, yang menyedihkan. Bisa, kamu berikan aku bahan-bahan yang kamu siapkan. Sulang tersenyum senang, menepuk dadanya dan berkata, aku berjanji akan membuat senjata dengan kualitas terbaik. Benarkah? Terima kasih senior. Ngomong-ngomong, aku masih kekurangan beberapa pil, aku ingin meminta senior untuk menyempurnakannya. Aku sudah menyiapkan banyak bahan, tetapi aku telah gagal puluhan ribu kali saat menyempurnakan alkimia, banyak yang terbuang sia-sia. Petik 2. Molu tampak bersyukur, lalu dengan cepat mengeluarkan liontin giok luar angkasa dan menyerahkannya kepada Sulang. Sulang melihat liontin giok angkasa itu. Yang satu berisi banyak bahan pemurnian, dan yang satu lagi berisi banyak bahan alkimia. Semua bahan alkimia itu termasuk jenis alkimia, tingkatnya tidak bertuhan, dan levelnya relatif tinggi. Aku pergi, seluruh set bahan wugat dan langsung menyia-nyiakan puluhan ribu set. Benda yang ganas, jika aku mengubahnya, aku bisa memurnikan lebih dari 100.000 pil kaisar tertinggi. Untungnya, bahan-bahan yang tersisa ini bertemu denganku, kalau tidak, mereka akan hancur lagi. Sulang melirik Molu dan menjulukinya sebagai anak hilang. Segera setelah itu, dia melihat liontin giok ruang angkasa lainnya. Di antara mereka, ada sejumlah besar tanduk panjang hitam dan terang yang terlihat seperti tanduk rusa dan tanduk naga, memancarkan aura yang sangat kuat, yang seharusnya telah dilepaskan oleh Molu dari kepalanya. Selain itu, ada bahan pemurnian lainnya, yang pada dasarnya tidak bertuhan, dan jumlahnya sangat banyak. Berbaring, begitu banyak, bahan yang cukup bagiku untuk memurnikan 10 prajurit yang tidak bertuhan, kan? Namun, kita akan menggunakannya bersama-sama, dan kita akan memurnikan Molu dengan senjata terbaik. Mata Sulang sedikit berbinar, lalu dia memasukkan kartu giok ruang angkasa ke dalam ruang penyimpanan. Segera, dia tersenyum pada Molu, aku akan segera menyempurnakan pil dan senjata, jangan khawatir. Oke, aku tidak terburu-buru. Molu berbisik, aku telah menunggu selama ratusan juta tahun. Sulang tersenyum bodoh dan menatap Biyelin, kalau begitu, Daois Biyelin, bagaimana denganmu? Aku sama seperti kakakku. Biyelin tersenyum canggung sebelum menyerahkan 2 cincin ruang angkasa itu kepada Sulang. Biyelin sangat menyegarkan.
Karena dia mungkin tahu mengapa Yu Qing sangat menghargai sulang. Sulang persis seperti roti kukus yang manis, alat pemurnian alkimia sangat kuat. Oleh karena itu, bakat Yu Qing dan istana Jiu Qing Taisang akan menemukan sulang, dan bahkan Zhan Taiqing harus berbicara dengan sulang sebagai orang yang setara. Setelah mengetahui hal ini, dia secara alami tidak meragukan kemampuan alat alkimia sulang. Dia juga menjadi menantikan senjata yang ingin dia sempurnakan. Sulang menerima 2 cincin penyimpanan Biyelin dan membukanya untuk melihatnya. Itu berisi lebih banyak bahan daripada milik Molu. Sayangnya, tidak satu pun dari mereka memberikan Xianyuan di Yuan. Aku telah menerima bahan-bahannya. Aku akan segera membuat senjata untukmu. Sulang meletakkan cincin itu ke dalam ruang penyimpanan dan berkata, seharusnya tidak terlambat. Aku akan mundur sekarang, ayo keluar. Oke, Biyelin mengangguk, membawa Molu, dan meninggalkan rumah harta karun bersama sulang. Keluarlah, Biksu Etian masih memiliki banyak bangunan kosong. Pendeta tahu sulang dapat memilih satu sebagai rumah gua sesuka hati. Jika Anda membutuhkannya, Anda dapat langsung menghubungi merek giok komunikasi saya. Biyelin menunjuk ke bangunan-bangunan melayang di seluruh langit, dan segera mengeluarkan kartu giok lain untuk komunikasi dan menyerahkannya kepada sulang. Baiklah, terima kasih banyak. Sulang menerima kartu giok komunikasi itu, kalau begitu saya akan pergi sekarang. Kemudian, di bawah tatapan Biyelin dan Molu, ia terbang ke sebuah bangunan gantung kosong. Bangunan ini tidak buruk, megah dan agung, dan banyak aura. Namun, Sulang tidak bermaksud untuk tinggal di sini. Ia mengeluarkan istana Kaisar Pengejar Jiwa dan langsung memasuki istana. Ketika ia tiba di ruangan tenang yang familiar itu, senyum gembira muncul di sudut mulut Sulang. Kali ini, panen Bisu Etian tidak kurang dari bahan-bahan yang disediakan oleh Zhan Taiqing dan yang lainnya. Mari kita perbaiki dulu senjata-senjata yang dijanjikan kepada orang lain. Adapun apakah mereka bisa mendapatkan senjata-senjata ini, itu tergantung pada takdir. Sulang mengeluarkan semua bahan yang digunakan oleh Lei Qing dan yang lainnya di Istana 9 Tertinggi Qing, Biyelin dan Molu untuk menyempurnakan senjata. Itu juga termasuk 2 prajurit tak bertuhan, Erdu, mata ilusi 9 matahari, dan pena Hanhai langit berbintang. Jiuyang, Hanhai memberi hormat kepada para senior. 2 senjata tak berjiwa berlari keluar untuk memberi hormat kepada Sulang. Mengenakan jubah emas yang sangat indah, itu sangat flamboyan. Rambut lainnya berwarna biru, sangat modis dan trendy. Tidak perlu bersikap sopan, kembalilah ke tubuhmu. Aku akan menggunakan metode sihir tertinggi untuk mempromosikanmu. Selanjutnya, tidak peduli apapun hal aneh yang terjadi, jangan membuat keributan. Sulang melambaikan tangannya dengan lemah, dengan temperamen tinggi dan halus, seperti manusia surgawi. Ya, kedua roh itu, tidak berani tidak setuju, dan segera kembali ke tubuh. Segera setelah itu, Sulang menggunakan kekuatan memutar untuk mengembun dan berubah menjadi wadah khusus yang terus berputar. Namun, tripod itu sebenarnya hanya ditunjukkan kepada Jiuyang dan Hanhai dengan cara tertentu, agar tidak terlalu membuat mereka takut. Kalau tidak, bahkan Kiding tidak berguna, jadi mereka akan dipromosikan, yang agak aneh. Selanjutnya, Sulang memasukkan 9 matahari ke dalam ruang penyimpanan. Kemudian dia mengambil pena Hanhai Singkong, langsung memasukkannya ke dalam kuali twister, dan menggunakan fungsi evolusi senjata. Saat berikutnya, sejumlah besar bahan di ruang penyimpanan menghilang. Pena Hanhai langit berbintang memancarkan kecemerlangan misterius, dan segera dipromosikan dari prajurit tak bertuhan tugas pertama menjadi prajurit tak bertuhan tugas kedua. Aku dipromosikan sekarang, ya Tuhan, apa metode sihir tertinggi ini, sungguh luar biasa. Petik 2 petik 2. Gelombang badai yang tak berujung muncul dalam roh pena Singkong Hanhai. Namun, tidak ada yang akan menjawab pertanyaannya. Sulang langsung memasukkan prajurit tak bertuhan ini ke dalam ruang penyimpanan, dan segera mengeluarkan matahari sihir 9 matahari dan memasukkannya ke dalam kuali twister. Segera setelah itu, fungsi evolusi senjata diaktifkan, dan matahari sihir 9 matahari segera dipromosikan menjadi prajurit tak bertuhan Sandu. Saya dipromosikan. Tanpa diduga, teknik pemurnian pendahulu sangat bertentangan dengan langit. Sungguh beruntung bagi saya untuk dipromosikan oleh para senior. Petik 2 petik 2. Roh matahari sihir 9 matahari juga terkejut,
Tetapi sebelum dia menunggu Si Sulang untuk menyembah Si Sulang, dia terlempar ke ruang penyimpanan. Akhirnya bisa berbisnis. Sulang mengeluarkan pedang Yutian dari sanggul rambut di kepalanya dan meletakkannya di telapak tangannya. Ada banyak material yang diperoleh dari Bisuetian. Bahkan setelah promosi 9 matahari sihir matahari dan pena singkong Hanhai, material yang tersisa sepenuhnya cukup bagi Xiaoyou untuk berevolusi sekali. Sayang sekali fungsi peningkatannya hanya level 2 untuk sementara. Kalau tidak, mungkin bisa ditingkatkan sekali. Sistem, pertahankan karakteristik senjata yang ditentukan dan berevolusi untuk pedang Yutian. Sulang memegang pedang Yutian, hatinya tergerak, dan dia memberi instruksi. Ding, mengonsumsi jiwa tanpa dewa asteris 200, jiwa tanpa dewa semu asteris 5000, jiwa agung asteris 100.000. Material kelas tak bertuhan, giok dingin ekstrim Tian Xiao asteris 1000, susu penghancur gunung asteris 10.000, surga iblis misterius dan emas Anda asteris 10.000, tulang hantu penyegel pembuluh darah asteris 10.000. Pedang Yutian telah berevolusi menjadi prajurit tak bertuhan Sidu. Dengan semburan kecemerlangan yang melewati tubuh pedang Yutian, aura yang lebih mengerikan segera menyebar. Pedang Yutian yang telah mencapai level Sidu, ditambah penguatan plus 2, sudah memiliki kekuatan prajurit tak bertuhan Liudu. Wow, ekspansi yang bagus. Ekspansi yang bagus, ekspansi yang bagus. Xiaoyou akan diisi dengan kekuatan yang dahsyat. Petik 2 petik 2. Killing Xiaoyou muncul dari tubuh pedang, dan seluruh tubuhnya menunjukkan ekspresi mabuk yang tergila-gila, seolah-olah dia terlalu tenang. Bukankah kamu mengatakan bahwa itu tidak cukup terakhir kali? Lihat, kurang dari hari ini, aku akan memberimu evolusi lagi, kali ini seharusnya memuaskan, kan? Sulang melihat ke atas dan ke bawah Xiaoyou dan mendapati bahwa dia tampak lebih cantik. Puas, guru luar biasa. Xiaoyu mengangguk berat, memegang lengan Sulang, sangat berterima kasih. Haha, aku tidak bisa menahannya jika aku tidak puas, aku tidak punya stok. Alasan utamanya adalah jiwa kaisar tertinggi hampir habis. Meskipun masih ada beberapa yang tersisa, itu pasti tidak akan dapat mengembangkanmu. Sulang tersenyum pahit dan berkata, kurasa promosimu berikutnya harus menghabiskan 400 jiwa kaisar tertinggi. Begitulah Xiaoyou begitu kuat. Orang-orang yang bisa dipromosikan dengan santai, bagaimana mereka bisa layak menjadi tuanmu? Xiaoyou menyeringai, lalu menepuknya. Ya, kau benar. Sulang mengangguk dengan ragu, baiklah, kau kembali ke tubuh utama dulu, ada yang harus kulakukan. Xiaoyou mengangguk patuh, lalu terbang ke dalam tubuh, berubah menjadi jepit rambut. Selanjutnya, saatnya untuk menyempurnakan senjata Molu dan Bierin. Ngomong-ngomong, ada juga pil. Pil itu sekarang bisa dibuat oleh penjahat alkimia. Sambil memikirkannya, Sulang mengaktifkan fungsi alkimia satu tombol dan mulai memurnikan pil yang dibutuhkan Molu dan Bierin. Bersamaan dengan itu, dua harta karun spasial yang berisi sejumlah besar bahan dikeluarkan oleh Sulang dan diletakkan di tanah. Aku mengambil satu dengan santai, yang berisi banyak tanduk hitam dan berkilau serta banyak bahan lainnya, yang persis merupakan bahan pemurnian yang disiapkan oleh Molu. Jiwa tanpa dewa menyiapkan lebih dari 300 salinan. Ada begitu banyak, bahkan jika itu memurnikan prajurit tanpa dewa 4 penyeberangan, itu tidak dapat digunakan. Sulang mengangkat ujung alisnya dan segera mengaktifkan fungsi pencampur satu tombol, sistem menggunakan bahan yang ditentukan untuk memurnikan prajurit kaisar tertinggi. Ding! Berhasil memurnikan, Anda akan mendapatkan prajurit tanpa dewa 4 penyeberangan, tongkat unikon pemecah bintang dan pemecah. Diiringi dengan perintah sistem yang berbunyi. Seorang prajurit tertinggi muncul di tangan Sulang. Ini adalah tongkat hitam dan terang sepanjang 2 meter, yang terasa seperti tongkat penyihir. Namun, Sulang tahu bahwa senjata ini bukanlah tongkat ilegal, melainkan tongkat hitam yang sangat berat dan tidak dapat dihancurkan. Kegunaannya dapat merujuk pada gada. Baiklah, senjata semacam itu cocok untuk gadis berotot Molu. Gambaran aneh Molu memegang tongkatnya, dan memukul seseorang yang dekat dengannya muncul di benak Sulang. Saat ini, sekelompok energi yang bersinar dan tunggal terbang keluar dari tongkat penghancur bintang, itu adalah roh. Temui Tuan, terima kasih kepada Tuan atas castingnya. Killing mengungkapkan rasa terima kasihnya dengan kekuatan spiritualnya dan mengenali Sulang sebagai pemiliknya. Tuanmu adalah orang lain, aku hanya menjagamu untuknya, yang ini seperti tuanmu.
Saat kau melihatnya, kau dapat berubah menjadi daging dan darah sesuai permintaannya. Sambil tersenyum, Sulang memadatkan ilusi Molu, jadi, ini tuanku. Aku bisa merasakan bahwa dia pasti orang terdekatku. Melihat penampilan Molu, Kiling dari tongkat The Sing Po Yu menjadi bersemangat. Tentu saja, sebagian besar bahan yang digunakan untuk memurnikanmu dikumpulkannya sendiri. Sulang tertawa, tidak berlebihan jika dikatakan bahwa kau adalah senjata yang jatuh darinya. Ya, aku jatuh dari Tuan. Kiling bertanya, Tuanku, kapan aku bisa bertemu Tuan? Segera, kembalilah ke tubuhmu dulu. Hanya ada satu kesempatan bagi roh senjata tak bertuhan untuk berubah menjadi daging dan darah. Sulang berkata dengan suara lembut, lebih baik kau tidak keluar sesuka hati jika kau belum berubah. Ya, Tuanku, roh tongkat penghancur bintang segera kembali ke tubuhnya. Sulang memasukkannya ke dalam ruang penyimpanan dan mengeluarkan bahan yang tersisa di harta karun ruang angkasa. Molu tidak hanya harus memurnikan senjata, tetapi juga satu set baju zirah yang disebut baju zirah naga perang. Formula baju zirah naga perang itu spesifik, dan bahannya juga lengkap. Oleh karena itu, Su Lang langsung menggunakan Ding, berhasil menyempurnakan, Anda akan mendapatkan prajurit tak bertuhan Erdu, baju zirah naga perang. Satu set baju zirah muncul di depan Sulang. Baju zirah ini sama sekali tidak mengerikan, melainkan bundar. Dan berwarna-warni dan hitam, dari berbagai sudut, tampak cemerlang, sangat luar biasa. Segera setelah itu, roh baju zirah naga juga berlari keluar untuk memberi hormat kepada Sulang, mengaku sebagai tuannya. Sulang harus menjelaskannya lagi untuk membuatnya mengerti bahwa tuannya adalah Molu. Selesaikan semuanya, dia mulai melemparkannya ke dalam ruang penyimpanan lagi, dan meletakkannya di sebelah tongkat penghancur bintang. Sudah waktunya untuk menyempurnakan senjata Biyelin. Sulang membawa harta ruang angkasa Biyelin. Biyelin menyiapkan lebih banyak bahan daripada yang disiapkan Molu. Terutama jiwa tak bertuhan, dengan total 500 salinan, saya tidak tahu di mana dia mendapatkannya. Setelah Sulang memuji, dia menggunakan fungsi pemurnian satu tombol lagi untuk membuat prajurit tak bertuhan wudhu. Bernama, aku melihat cahaya hijau zamrud muncul di telapak tangan Sulang, membuatnya takut untuk membuangnya. Berbaringlah, cahaya hijau ini benar-benar meresap, persis sama dengan cahaya dari Broken Dream Knife. Sulang akhirnya menstabilkan tangannya, dan kemudian dia tidak membuang senjata yang baru saja disempurnakannya. Dia melihat dengan saksama, kemudian dia sangat lega. Ini adalah pedang dua tangan tugas berat bernama Tianlinya, dan seluruhnya berwarna hijau zamrud. Gagangnya berwarna putih tulang, dihiasi benang emas, lalu ada kisi-kisi pisau tebal dan mengerikan, seperti tanduk naga. Lebih jauh ke bawah adalah bilah yang ditutupi sisik, bagian belakang hitam mengandung kekuatan tak terbatas, dan bilah zamrud tembus pandang memancarkan aura tajam. Tianlinya, pedang yang bagus. Sulang menggenggam gagang pisau Tianlinya, hanya untuk merasakan bahwa dia tampaknya telah menguasai binatang buas yang sangat menakutkan. Raungan tumpul dan berat datang, dan jejak kekuatan puntir menghilang, membawa jejak tekanan pada Sulang. Tapi, Sulang memiliki pedang Yutian tingkat 6 duo, jadi wajar saja tidak mungkin untuk dikejutkan oleh Tian Lin Fang ini. Keluarlah, Kiling. Sulang menjentikkan pergelangan tangannya sedikit, dan bilahnya terguncang dengan kekuatan yang kuat. Kau menciptakanku, kau adalah tuanku. Seekor unicorn hijau tembus pandang muncul dari badan pedang, lalu berlutut di kaki Sulang dan menundukkan kepalanya. Sulang tersenyum kosong dan harus menjelaskannya lagi. Baru saat itulah Tianlinya mengerti bahwa dia adalah senjata hidup Biyelin. Pergilah dan tinggallah dulu, kau akan segera melihat Biyelin. Sulang dengan tenang melemparkan Tianlinya ke dalam ruang penyimpanan. Ada terlalu banyak prajurit tak bertuhan yang disempurnakan baru-baru ini, dan dia tidak merasakan apapun tentang prajurit tak bertuhan itu lagi, seolah-olah mereka adalah hal-hal biasa. Selanjutnya, masih ada 3 prajurit tak bertuhan di Istana 9 tertinggi King yang belum disempurnakan. Lupakan saja, karena mereka tidak bisa mendapatkan senjata untuk sementara waktu, mereka tidak akan menyempurnakannya untuk saat ini. Sulang menghilangkan gagasan untuk terus menyempurnakan prajurit tak bertuhan dan mengeluarkan bahan-bahan dan mulai menyempurnakan bagian-bagian tingkat peri pada saat yang sama. Di luar langit biru berdarah, Qin Chengan, yang disiksa dengan kejam oleh Sulang dan diusir dari Biksuetian oleh Biyelin, dihentikan.
Tuan Qin Cengan, beberapa monster tak bertuhan menghalangi jalan Qin Cengan. Qin Cengan melihat bahwa itu ternyata adalah mantan bawahannya. Apakah itu kamu? Apa yang kamu lakukan denganku? Aku bukan lagi orang Biksu Etian, kamu muncul di hadapanku, tidak takut aku akan membunuhmu. Qin Cengan benar-benar ingin membunuh, dia baru saja mengalami penghinaan besar, dan tidak ada yang marah saat ini. Tuan Qin Cengan, kami juga bukan dari Jie Suetian. Kami tidak pernah. Qin Cengan terkejut dengan kata-kata beberapa monster, ekspresinya berubah. Ini adalah mantan bawahannya, tetapi saat ini, mantan bawahan ini benar-benar mengatakan bahwa mereka tidak pernah menjadi orang Jie Suetian. Siapa mereka? Tidak peduli siapa itu, Qin Cengan tahu bahwa dia telah ditipu sepanjang waktu. Tidak, itu tidak mungkin. Aku tidak bisa ditipu, aku adalah kaisar tertinggi Sidu, siapa yang berani menipuku? Qin Cengan tidak dapat mempercayainya. Dia tidak pernah menyangka akan ditipu oleh orang-orang di bawah. Namun saat ini, fakta menamparnya dengan keras. Tuan Qin Cengan, tolong jangan bersemangat. Bagaimanapun, hal sebelumnya sudah berakhir. Sekarang setelah kalian keluar dari surga darah giok, kalian akan pergi ke Istana Kebencian Panjang, silakan ikut dengan kami adalah orang-orang Istana Changhe. Dengan rekomendasi kami, akan lebih baik daripada kalian sendirian di Istana Longhen, dan meminta Tuan Chang Henzi untuk menerimanya. Beberapa monster tak bertuhan dengan tulus mengirimkan undangan kepada Qin Cengan. Kalian dari Istana Kebencian Panjang. Aku benar-benar telah dibutakan sepanjang waktu. Biyelin benar, aku tidak punya penghargaan, bahkan kerja keras pun tidak. Aku tidak pernah memberikan pengaruh apapun, dan aku bahkan telah membawa kerugian bagi Bisu Etian. Qin Cengan gemetar seluruh tubuhnya, matanya sedikit hilang, dan dia jelas terkena pukulan mental yang serius. Tetapi, dia dengan cepat menunjukkan kebencian. Tidak, kalian tidak bisa menyalahkanku untuk semua ini. Itu Biyelin, bajingan itu yang harus menjadi penjaga toko untuk mendorong kekacauan kepadaku. Sekarang kekacauan itu tidak dapat dibersihkan, dan aku harus meletakkan semua tanggung jawab pada aku. Hahaha, aku memperlakukanmu dengan tulus, tapi kamu memperlakukanku seperti ini. Qin Cengan mendongak ke langit dan tertawa, lalu segera menatap beberapa setan besar yang tidak berwujud dewa, pimpin jalan di depan. Ya, Tuan Qin Cengan, monster-monster yang setengah tak bertuhan itu segera berbalik ke jalan. Qin Cengan menatap mereka, jejak niat membunuh melintas di matanya. Bagaimanapun, dia adalah kaisar tertinggi, dan para makhluk setengah tak bertuhan ini mempermalukannya dan dia harus mati. Tapi tidak sekarang. Cepat, Qin Cengan dibawa ke padang pasir tandus. Dia melihat sebuah oasis di mana seorang wanita berjubah merah sedang menunggunya. Puncak Sidu, Qin Cengan merasakan bahwa tingkat kultivasi wanita itu berfluktuasi, dan pupil matanya tiba-tiba menyusut. Wanita ini lebih baik darinya. Teman Qin, beruntung bisa bertemu. Saya di bawah Tuan Chang Henzi, Anda bisa memanggil saya Hongpao langsung. Melihat kedatangan Qin Cengan, wanita berjubah merah itu bangkit dan memberi hormat kepadanya. Senang bertemu. Singkat cerita, Qin Cengan langsung ke intinya, saya ingin bergabung dengan Istana Kebencian Abadi untuk menghadapi Biksu Etian. Tentu saja bisa. Wanita berjubah merah itu tersenyum, saya di sini justru untuk ini. Jaringan gelap kecerdasan Biksu Etian terpukul keras, dia hanya tidak tahu bagaimana cara menebusnya. Tanpa diduga, ketika dia khawatir, sesuatu terjadi pada Qin Cengan, tetapi dia benar-benar tertidur untuk mengantarkan bantal. Selama Qin Cengan dapat diserap ke dalam istana Changhen, kerugiannya akan sangat berkurang, dan Chang Henzi akan tenang. Kalau begitu pergilah. Qin Cengan mengangguk, dan berkata, aku akan bergabung dengan Istana Kebencian Panjang sekarang. Tidak mendesak, wanita berjubah merah itu tersenyum sedikit, rekan tahu itu dapat menyembuhkan luka-lukanya terlebih dahulu, merapikan penampilannya, dan omong-omong, sulang itu. Tidak mengatakan, jangan berpura-pura menyebut nama itu di hadapanku. Qin Cengan dengan kasar menyela wanita berjubah merah itu, wajahnya buas seperti roh jahat, maaf, aku mengerti. Wanita berjubah merah itu tersenyum meminta maaf, tetapi jejak penghinaan yang tak terlihat melintas di matanya. Dia tidak akan mengatakan bahwa dia dan Jing Yuanbai telah bermain dengan Qin Cengan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, mempermainkan generasi yang tidak kompeten ini. Pergi, Qin Cengan meraung, aku ingin melihat Chang Henzi. Silakan ikuti aku.
Wanita berjubah merah itu tersenyum, berbalik dan melambaikan tangan, dan pasir kuning yang tak terhitung jumlahnya mengembun menjadi formasi teleportasi. Segera, wanita berjubah merah itu membawa kincengan, melangkah ke formasi teleportasi, dan hendak pergi. Tetapi pada saat ini, kekuatan memutar yang mengerikan jatuh dari langit, langsung menghancurkan susunan teleportasi. Siapa? Ekspresi wanita berjubah merah dan kincengan berubah. Segera setelah itu, mereka melihat seorang gadis muda yang berperilaku baik dan berotot turun dari langit. Wanita ini adalah Molu. Ternyata setelah menyerahkan materi kepada Sulang, dia terus melakukan pekerjaannya sendiri, mengawasi dan membersihkan jaringan intelijen Bisu Etian. Bagi kincengan, dia tentu ingin mengawasi. Orang ini penuh dengan kebencian, dan mudah melakukan hal-hal yang merugikan. Namun, Molu meremehkan kebencian kincengan terhadap Bisu Etian. Orang ini sebenarnya ingin langsung bergabung dengan Istana Kebencian Panjang. Itu kamu, tidak cukup bagi Biksu Etian untuk mengasingkanku, apakah kamu ingin membunuhku? Kincengan mengenali Molu untuk pertama kalinya, dan pupil matanya mengecil, wajahnya menunjukkan kebencian. Kupikir kamu akan menyesal setelah diusir dari surga darah giok. Tanpa diduga, kamu benar-benar menjadi lebih tangguh dan mencoba bergabung dengan Istana Kebencian Panjang, yang tidak baik untuk Bisu Etian. Wajah cantik Molu ditutupi dengan seringai arogan, kalau begitu, jangan salahkan aku karena melenyapkan bahaya tersembunyimu. Bunuh aku, menurutmu siapa kamu? Kamu hanya dewa tak bertuhan yang cocok untuk 4 penyeberangan. Naga hitam bukanlah naga hitam, kumbang panjang bukanlah kumbang panjang, dewa yang tidak memiliki ingatan tentang warisan. Kincengan mengutuk Molu dengan getir. Menurutnya, meskipun dia terluka parah, Molu tidak bisa membunuhnya. Dia adalah kunpeng darah murni. Haha, bisakah kamu membunuhmu? Cobalah dan kamu akan tahu. Molu dengan merendahkan menatap kincengan, seluruh tubuhnya bergetar, dan tiba-tiba berubah menjadi bentuk setengah manusia setengah iblis. 2 tanduk naga hitam dan cerah tumbuh di dahinya, dan sepasang sayap batu akik emas transparan terbentang di belakangnya. Otot-otot yang menonjol juga berubah menjadi karapas putih, anggun dan penuh kekuatan. Kincengan, bertobatlah. Dengan raungan rendah, Molu menukik turun dari langit dan menghantam kincengan. Kumbang bertanduk panjang kecil, kau tampak sedikit sombong. Wanita berjubah merah itu tersenyum dingin, dan gelombang kekuatan memutar menyapu tubuhnya. Ketika kincengan melihat bahwa wanita berjubah merah itu akan bergerak, hatinya bahkan lebih bertekad. Tetapi pada saat ini, Hong Pao, aku akan mengirimmu untuk menemui Jing Yuanbai. Sebuah suara yang jelas datang, dan kemudian telapak tangan ramping mengangkangi ruang, mencubit leher wanita berjubah merah. Itu, Bi Yelin. Kulit wanita berjubah merah itu berubah drastis, pupil matanya tiba-tiba menyusut, memperlihatkan ekspresi putus asa dan takut. Dia tiba-tiba mengerti mengapa Molu berani mencegatnya dan kincengan sendirian, karena ternyata Bi Yelin sedang mengawasinya. Dan menghadapi Bi Yelin, yang merupakan kelas tak bertuhan di Liudu, dia sama sekali bukan tandingannya. Klik, jubah merah yang ketakutan itu langsung diremukkan ke lehernya. Kekuatan memutar dari level Liudu meledak, memusnahkan kekuatan memutar wanita berjubah merah dari 4 persimpangan. Segera setelah itu, tubuh jiwanya dan alam semesta kehidupannya secara bertahap runtuh dan runtuh di bawah pengaruh kekuatan memutar. Bahkan kekuatan dao besar yang dikuasainya terdistorsi dan dia tidak bisa mandiri sama sekali. Saat berikutnya, dalam keputusasaan Hong Pao, dalam ketakutan kincengan, tubuh jubah merah secara bertahap berubah menjadi kerikil yang pecah, bergabung ke padang pasir di sekitarnya, dan mati total. Kelas 4 persimpangan tanpa dewa begitu mudah dilenyapkan. Segera setelah itu, boom, Molu memukul dada kincengan dengan tinjunya, membuat suara keras. Padang pasir di sekitarnya seperti bubuk di permukaan drum, semuanya memantul, memenuhi langit. Engah, kincengan menyemburkan darah dengan ganas, matanya penuh dengan kengerian. Bertarung melawanku bahkan berani mengalihkan perhatian, benar-benar mencari kematian. Molu bergumam, dan sekali lagi meninju, Bi Yelin. Kau berjanji akan melepaskanku. Kau tidak percaya, kau kembali saja. Kincengan mengandalkan bakat kunpeng untuk menghindar dan mengelak, sambil mengumpat. Bi Yelin menggelengkan kepalanya dan berkata, aku mengusirmu dari Biksu Etian, bukan untuk membuatmu melakukan kesalahan lagi, dan bergabung dengan Istana Kebencian Panjang.
Qin Cengan frustrasi dan ingin muntah darah. Namun, dalam menghadapi kekuatan absolut, kemarahan dan kebencian yang kuat hanya bisa ditelan. Aku tahu itu salah. Kau lepaskan aku. Aku tidak akan bergabung dengan istana kebencian abadi lagi. Aku akan pergi sendiri, hidup sendiri dan berlatih dalam pengasingan sampai hari pertempuran samsara. Qin Cengan menggertakkan giginya sambil menghindari serangan Molu. Kau memiliki niat jahat, aku tidak akan melepaskanmu dengan mudah. Tetapi jika kau telah bekerja keras selama bertahun-tahun, aku tidak akan melakukannya sendiri. Jika kau dapat mengalahkan Molu, atau meninggalkan Molu, aku akan melepaskanmu. Bielin menatap Qin Cengan, jejak terakhir kerumitan di matanya menghilang. Bagi Qin Cengan, dia benar-benar kecewa. Awalnya, dia berencana untuk menjaga Qin Cengan secara diam-diam setelah bertahun-tahun mencintainya. Tampaknya Qin Cengan, orang yang tidak bisa membedakan yang benar dari yang salah, lemah, berpikiran sempit, dan berdarah dingin, tidak layak untuk dia lakukan. Kamu telah mengalahkan Molu, atau melarikan diri, biarkan aku pergi saja. Oke, ini yang kamu katakan, aku tidak percaya aku tidak bisa mengalahkannya. Qin Cengan benar-benar ingin terus menyebut Molu bajingan, tetapi Bielin ada di sana, dia tidak berani. Qin Cengan, kamu menghina adikku dan aku berkali-kali dan ingin pergi. Tidak mungkin. Molu berteriak dengan suara rendah, meninju Qin Cengan satu demi satu, setiap pukulan mengandung kekuatan memutar yang sangat mengerikan. Kekuatan memutar Molu tampaknya terdistorsi terutama oleh jalan kekuatan, dan kekuatan penghancurnya sangat mencengangkan. Qin Cengan sudah terluka parah, jadi dia hampir tidak berani melawan, jadi dia hanya bisa mengandalkan bakat Kunpeng untuk menghindar dan melarikan diri ke kejauhan. Kecepatannya sangat cepat. Kunpeng meroket, bakat kecepatan adalah yang teratas dari semua jenis binatang buas. Meskipun Molu terus membatasi kecepatannya dengan kekuatan memutar, dia masih bisa menerobos. Setelah puluhan napas, Qin Cengan semakin dekat dan semakin dekat untuk keluar dari masalah. Hampir, menghindar sebentar dan kamu bisa melarikan diri. Wajah Qin Cengan menunjukkan sedikit kegembiraan bahwa dia akan selamat. Tetapi pada saat ini, seorang pria jangkung dan tampan terbang di kejauhan, itu adalah Sulang. Di tangannya, tongkat hitam dan terang yang tinggi bergetar terus-menerus. Sulang. Ketika Qin Cengan melihat Sulang, dia benar-benar benci dan takut, dan pada saat yang sama kekhawatiran muncul di hatinya, dia takut Sulang akan mengambil tindakan. Teman Sulang, mengapa kamu di sini? Bielin menatap Sulang dengan sedikit keterkejutan di matanya. Dialah yang membawaku ke sini. Ini adalah prajurit kaisar kelahiran Molu. Sulang mengangkat tongkat panjang Heiliang di tangannya, dia merasakan Molu sedang bertarung, jadi dia sangat cemas, jadi aku datang. Apa, prajurit kaisar kelahiran Molu? Kapan dia memiliki prajurit kaisar kelahiran? Bielin tampak tidak percaya, bukankah dia baru saja menyerahkan bahan-bahan pemurnian kepada rekan-rekan Taois? Ya, memang, prajurit tak bertuhan ini terbuat dari bahan-bahan itu. Sulang tertawa, untungnya, dia telah mencapai level Sidu, dan kualitasnya adalah yang terbaik di antara para Sidu. Apa, ini, bagaimana ini mungkin? Bielin tercengang, tidak akan lama lagi Molu menyerahkan bahan-bahan itu kepada sesama penganut Tao, dan dupa. Molu yang sedang bertarung juga tercengang. Dia bisa merasakan bahwa tongkat hitam itu adalah takdirnya sendiri, dan perasaan terhubung oleh darah tidak akan pernah bisa dipalsukan. Saat ini, benar, aku juga telah menyempurnakan senjatamu, ini dia. Sulang mengeluarkan Tianli-nya dan menyerahkannya kepada Bielin, itu disebut Tianli-nya, tingkat wudhu, dan dapat ditingkatkan jika memiliki cukup bahan. Petik 2 petik 2. Bielin sangat terkejut hingga dia bahkan tidak bisa berbicara. Dia mengambil Tianlin Fang dengan tangan yang sedikit gemetar, merasakan perasaan kedekatan yang tak tertandingi, seperti perpanjangan anggota tubuh, dan kejutan yang kuat muncul di hatinya, ya Tuhan. Teman Su tidak hanya memurnikan prajurit kekaisaran kelahiranku, tetapi juga memurnikan milik saudara perempuanku. Memurnikan dua prajurit tak bertuhan tingkat tinggi seperti itu dalam waktu yang singkat, seberapa tinggi keterampilan pemurnian rekan Taois Su. Molu tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru, sesekali melihat kembali ke arah Sulang, matanya penuh dengan kekaguman dan kekaguman. Pada saat yang sama, Qin Cengan, yang terus-menerus berusaha melarikan diri, juga melihat Sulang mengeluarkan tongkat panjang hitam dan Tianlin Fang. Dia benar-benar tercengang,
wajahnya sepenuhnya dipenuhi oleh ekspresi tidak percaya dan ngeri. Qin Chengan tahu dengan sangat jelas. Baik itu Biye Lin atau Molu, mereka telah mengkhawatirkan senjata hidup mereka. Meskipun mereka juga dapat memurnikan prajurit tak bertuhan tingkat rendah untuk bertahan hidup, sama seperti dia. Tetapi Biye Lin dan Molu tidak menyukai jenderal, jadi mereka tidak pernah memurnikan prajurit tak bertuhan. Tetapi sekarang, mereka tiba-tiba memiliki prajurit tak bertuhan, dan yang satu berada di tingkat Sidu, dan yang lainnya berada di tingkat Wudu. Yang paling menakutkan adalah, kedua senjata ini ternyata disempurnakan oleh Sulang. Tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Ini bukan senjata biasa, ini adalah prajurit tak bertuhan dari Sidu dan Wudu. Bahkan prajurit tak bertuhan tingkat Erdu akan membutuhkan waktu 50 juta tahun penuh untuk menyempurnakan embrio, dan 50 juta tahun lagi untuk menyempurnakannya. Sama sekali tidak benar bahwa dua prajurit tak bertuhan yang begitu canggih diciptakan dalam satu hari. Petik 2 petik 2. Qin Chengan menegang, pupil matanya bergetar, dan dia tidak percaya apa yang dilihatnya. Tapi itulah faktanya, fakta di depan kita. Sulang hanya menghabiskan waktu 1 hari, dan bahkan 1 hari pun tidak habis, dia menyempurnakan dua prajurit tak bertuhan. Siapa dia? Seberapa tinggi keterampilan penyempurnaannya? Qin Chengan berteriak liar di dalam hatinya, dia merasa tidak dapat membayangkan pencapaian penyempurnaan Sulang. Dia juga mengerti mengapa orang-orang di istana tertinggi dinasti Qing ke-9 akan mendukung Sulang dengan begitu kuat. Keahlian orang ini dapat sepenuhnya menaklukkan semua orang di pengasingan. Pada saat yang sama, tiba-tiba, gelombang penyesalan muncul. Sulang bergabung dengan Jie Suetian, dia bisa saja menyelesaikan kecurigaannya dengan Sulang. Namun, karena kebodohan dan kecemburuannya sendiri di dalam hatinya, dia memilih untuk menentang Sulang. Bahkan, karena ini, dia memutuskan hubungan dengan Biye Lin, dikeluarkan dari Bi Suetian, dan bahkan ingin bergabung dengan Chang Hentian, dan sepenuhnya memulai jalan yang tidak bisa kembali. Jika dia bisa lebih pintar, Qin Chengan tidak akan tertipu oleh bawahannya. Atau jika Anda dapat mengenali kesalahan Anda tepat waktu dan menerima kritik dengan rendah hati, Anda tidak akan jatuh ke dalam bidang seperti itu. Bahkan seperti Biye Lin dan Molu, ia akan memiliki kesempatan untuk meminta Sulang membantu menyempurnakan prajurit kaisar kelahirannya. Lihatlah prajurit tak bertuhan di tangan Molu. Jika ia juga dapat meminta Sulang untuk menyempurnakan senjata, prajurit kaisar kelahirannya sendiri pasti setidaknya akan menjadi sandu. Namun, tidak ada obat penyesalan di dunia ini. Semuanya adalah kesimpulan yang sudah pasti dan tidak akan pernah bisa dilakukan lagi. Karena saya tidak dapat menyesalinya, saya hanya bisa pergi ke satu jalan menuju kegelapan. Penyesalan di hati Qin Chengan berangsur-angsur berubah menjadi kebencian yang lebih kuat. Ia bersumpah bahwa jika ia dapat melarikan diri, ia pasti akan membuat Bi Suetian dan bahkan seluruh dunia membayar harga yang sangat mengerikan. Melarikan diri, keluar. Pikiran untuk melarikan diri muncul di hati Qin Chengan, dan ia segera mencoba yang terbaik untuk melarikan diri ke kejauhan. Jangan mencoba melarikan diri. Molu tertarik dengan prajurit kaisar takdirnya sendiri, dan tiba-tiba membiarkan Qin Chengan lolos. Untungnya, Qin Chengan memiliki kekuatan memutar yang melekat padanya, jadi Qin Chengan tidak akan melarikan diri dengan mudah. Teriaknya, sosok Molu melintas, dan ekornya mengejarnya. Ingin menangkapku? Tidak mungkin. Juga, Biye Lin, ingat kata-katamu, hanya Molu yang bisa mengejar dan membunuhku sendirian. Kau, dan Sulang itu, tidak bisa melakukannya. Qin Chengan meraung sambil melarikan diri. Jika Sulang benar-benar bergerak, pengangkatannya akan berakhir. Jangan khawatir, kami tidak akan bergerak. Suara acuh tak acuh Biye Lin mencapai telinga Qin Chengan, dengan penghinaan dan ketidakpedulian. Qin Chengan merasa terhina di dalam hatinya, tetapi ada sedikit kegembiraan, dan suasana hatinya yang rumit tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata dan pada saat ini. Hahaha, demi wajah Biye Lin, aku tidak akan bergerak. Sulang tertawa keras, namun, tongkat penghancur bintang semesta ini adalah senjata alami Molu, dan dia harus menggunakannya. Berbicara, Sulang melemparkan tongkat Poyu penghancur bintang di tangannya. Tongkat Heiliang tertarik oleh Molu, mendistorsi ruang dan langsung jatuh ke tangan Molu. Tuan rumah, roh perangkat itu muncul, memancarkan aura. Kedekatan yang tak tertandingi dengan Molu. Wow, pintar, sangat lucu, si kecilku yang imut, ayo,
bunuh musuh bersamaku. Molu terkejut, segera memegang tongkat Poyu penghancur bintang, dan membunuhnya ke arah Qin-Chengan. Memperoleh senjata kelahiran, Molu tidak hanya meningkatkan kekuatan serangannya, tetapi juga kecepatannya. Jangan, kamu tidak bisa melakukan ini. Melihat pemandangan ini, Qin-Chengan tiba-tiba ketakutan. Jika dalam situasi sebelumnya, meskipun akan memakan banyak waktu, dia selalu bisa lolos dari tangan Molu. Tapi sekarang, dia sama sekali tidak bisa melakukannya. Karena Molu lebih cepat darinya. Kenapa aku tidak bisa seperti ini? Senjata ini dibuat dengan bahan fisikku. Senjata ini adalah perpanjangan dari tubuhku, bagian dari diriku, dan satu denganku. Qin-Chengan yang malang, kamu tidak akan pernah bisa merasakan kedekatan darah ini. Petik 2. Molu mendengus dan terus mengejar Qin-Chengan. Qin-Chengan tidak bisa berkata apa-apa dan hanya bisa terus melarikan diri ke depan dengan ekspresi muram. Keduanya pergi satu demi satu, mengejar dan mengejar, melintasi tanah beberapa triliun mil. Akhirnya, Qin-Chengan ditangkap dan dihadang oleh Molu. Qin-Chengan berbalik dan melarikan diri tanpa memikirkannya. Makan tongkatku. Molu mengangkat tongkat penghancur bintang dan membantingnya ke punggung Qin-Chengan. Boom! Tongkat yang sangat berat itu langsung mengenai kepala Qin-Chengan. Engah! Qin-Chengan menyemburkan seteguk darah, wajahnya seperti kertas emas, dan lukanya yang sudah serius tiba-tiba memburuk setengahnya. Dia tahu bahwa dia tidak bisa lagi melarikan diri, dan keputusasaan yang mendalam muncul di hatinya. Wow, berhasil. Qin-Chengan, ambil tongkat lagi. Untuk pertama kalinya, Molu menunjukkan kekuatan menghancurkan bintang-bintang dan menghancurkan alam semesta, segembira seorang gadis kecil yang menerima hadiah yang indah. Kemudian dia mengangkat tongkat itu tinggi-tinggi dan membantingnya. Boom! Qin-Chengan langsung terbanting ke tanah, menciptakan lubang pembuangan super sejauh ratusan ribu mil. Dia tergeletak di tengah lubang besar itu, memuntahkan darah dari mulutnya. Meskipun Qin-Chengan masih berjuang dengan kekuatan dorongan distorsi. Namun, Molu dan senjatanya dapat dianggap sebagai dua kaisar besar Sidu, dan kekuatan puntiran mereka yang padat jauh melampaui Qin-Chengan. Kau tidak bisa melarikan diri. Qin-Chengan, Molu datang ke langit di atas Qin-Chengan dan mengangkat tongkatnya yang panjang lagi. Tidak, jangan bunuh aku, Tuan Bielin, Tuan Molu, Tuan Sulang. Tolong, pergilah mengelilingiku, pergilah mengelilingiku. Alasan mengapa aku ingin pergi ke istana kebencian panjang sepenuhnya tergoda oleh jubah merah. Aku tahu itu salah. Petik 2. Di bawah ancaman kematian, Qin-Chengan benar-benar kehilangan perlawanan. Keinginan kuat untuk bertahan hidup membuatnya merangkak di tanah seperti anjing yang memohon belas kasihan, dan tidak ada jejak agungan kaisar tertinggi. Maaf, kesempatan terakhirmu telah habis, ayo kita berangkat. Molu bukan tipe gadis yang berhati lembut, jadi dia menjatuhkannya. Boom, itu seperti asteroid yang menabrak planet. Gelombang kejut yang dahsyat itu meledak ke segala arah yang berpusat pada Qin-Chengan. Tanah dan gunung di sekitarnya benar-benar seperti ampas tahu, berubah menjadi debu dalam sekejap, ditelan oleh sisa energi yang mengerikan, dan bergegas ke tempat yang jauh. Namun, pengendalian kekuatan Molu sangat bagus. Tanah yang benar-benar hancur hanyalah gurun tandus dengan radius puluhan juta mil. Adapun Qin-Chengan, tentu saja setelah pukulan Molu, dia menghilang dan lenyap. Di bawah pengaruh kekuatan memutar, dia tidak memiliki kemungkinan untuk bangkit kembali sama sekali. Kakak, pintunya telah dibersihkan. Teman Sulang, prajurit kaisar yang kamu sempurnakan sangat kuat. Molu membunuh Qin-Chengan dan segera berlari ke Bielin untuk meminta pujian, dan omong-omong, dia dengan gila memuji senjata Sulang. Baiklah, ayo kembali. Bielin mengangguk samar. Sulang merasa kasihan pada Qin-Chengan. Bukannya Qin-Chengan menyedihkan, tetapi sangat disayangkan bahwa Qin-Chengan tidak memiliki tangannya sendiri dan kehilangan banyak keberuntungan. Oh, omong-omong, ada jubah merah. Jika diberi kesempatan, Sulang pasti akan membunuh Hong Po sendiri. Kali ini dia mengikuti tongkat Poyu penghancur bintang, dan hanya membunuh beberapa agen rahasia Chang Hengong yang setengah tidak bertuhan, yang merupakan kerugian besar. Bielin, Molu, jika ada perang di masa depan, tolong beritahu aku. Sulang tersenyum dan berkata, bagaimanapun, aku adalah sekutu Biksu Etian, jangan biarkan aku berdiam diri. Oke, lain kali pasti. Bielin tersenyum,
lalu terus membelai Tianli-nya, menyukainya. Selanjutnya, ketiganya kembali ke Biksu Tian sepanjang jalan. Sulang terus mundur, sementara Bielin dan Molu terus mempelajari senjata kelahiran mereka sendiri. Pada saat yang sama, di tanah pengasingan, kediaman Istana Kebencian Panjang. Chang Henzi duduk di tengah istana hitam, melihat ke bawah ke pemandangan di mangkuk air hitam. Meremas tangan mangkuk hitam, itu menunjukkan bahwa suasana hatinya tidak damai. Akhirnya, adegan jubah merah dibunuh oleh Bielin melintas di mangkuk hitam. Kemudian Sulang melintas dan muncul, mengeluarkan dua gambar tentara tak bertuhan, Molu memenggal kepala Jing Yuanbai. Sialan, bunuh aku jubah putih dulu, lalu jubah merah, Biksu Tian, Sulang, aku tidak akan pernah berakhir denganmu. Chang Henzi tiba-tiba bangkit, rambutnya menari-nari liar, wajahnya yang mengerikan penuh dengan kebencian. Hanya beberapa hari, dia benar-benar menghancurkan dua antek terpenting. Tidak hanya itu, tetapi jaringan intelijen Biksu Tian juga lumpuh total. Para penyamar itu akan mati jika mereka bergerak, dan mereka akan dijemput dan dibersihkan jika mereka tidak bergerak. Chang Henzi telah mengendalikan semua gerakan dan kecerdasan Biksu Tian selama lebih dari 1 miliar tahun, tetapi saat ini semuanya tidak terkendali. Itu seperti binatang buas yang mengerikan yang telah terkendali selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, tiba-tiba melepaskan diri dari pengekangan, menyelinap ke dalam kegelapan dan menatapnya. Perasaan ini membuat Chang Henzi sangat tidak nyaman. Tidak mungkin, Biksu Tian adalah kekuatan paling kritis dalam pertempuran reinkarnasi. Kekuatan ini tidak boleh lepas dari kendaliku. Karena konspirasi tidak dapat berhasil, maka aku akan menggunakan kekuatanku untuk membuatmu menyerah. Chang Henzi menoleh dengan ganas untuk melihat ke selatan, kekuatan memutar yang ganas beriak menjauh. Saat berikutnya, sedikit di bawah kakinya, sosoknya menghilang. Berfokus pada tempat yang diinjaknya, sisa energi yang mengerikan tersapu, dan semua istana di sekitarnya rata dengan tanah. Bahkan posisinya sendiri hancur, yang menunjukkan betapa kesalnya Chang Henzi. Waktu berlalu dengan lambat, langit giok, di istana kekaisaran yang mengejar jiwa. Sulang meletakkan bagian tingkat peri yang baru disempurnakan di tangannya, dan kemudian mulai memilih latihan. Alasannya adalah bahwa latihan tingkat kaisar yang ditempatkan sebelumnya telah selesai. Perolehan teknik latihan tingkat kaisar agung sudah sangat rendah, kali ini, pilih saja teknik latihan tingkat tak bertuhan. Sambil berbisik, Sulang memilih sutra tertinggi. Latihan ini diperoleh dari Jing Yuanbai. Sutra tertinggi melahap matahari, seperti namanya, adalah metode melahap energi matahari. Sebaliknya, ia dapat melengkapi dari Hao Tiantu untuk meningkatkan laju penyerapan energi matahari oleh Sulang. Latihan ini adalah metode rahasia eksklusif dari klan Tengu Pengunyah Matahari. Namun, Sulang memiliki 10.000 ilmu sihir yang menyatu dan berhasil menyingkirkan semua batasan garis keturunan dan batasan bakat. Itu kamu. Sulang menempatkan latihan ini pada penjahat seni bela diri, dan ke-9 penjahat seni bela diri itu semua sibuk. Dengan sekilas pandang, latihan yang sedang dipraktikkan meliputi kekacauan dan gerhana, sumber kehidupan padat kayu mati, Sutra Nirvana Wan Hua Wuji, Jue Naga Alam Semesta Taiksu, Misteri Hongming Ziki, 9 Bumi Daoli, 13 Mayat, 4 Naga, dan Sinar Matahari Tertinggi. Taktik Taiksu Zulong dan latihan lain yang aku latih sebelumnya, menghitung waktu, hampir selesai. Melihat 9 penjahat seni bela diri itu, Sulang tidak bisa menahan perasaan sedikit pun harapan di dalam hatinya. Ini semua adalah teknik yang tidak bertuhan. Biasanya kaisar tertinggi berlatih ketiga buku itu dengan sangat keras, dan hampir mustahil untuk melatih latihan-latihan itu ke tingkat dasar.